Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulur-dulur, teman-teman senasib seperjuangan, sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Kali ini ketemu lagi dengan Mbak Mijagat ya, untuk menelusuri bekas penggalian atau bekas pencari harta karun yang sudah terhenti dan menyisakan sebuah bukit. Nah, ini teman-teman ya, menyisakan sebuah bukit yang sangat tinggi dan terjal, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan, yang belum subscribe silahkan subscribe ya teman-teman. Kita kembali untuk menuju ke dekat atau ke kaki bukit ya teman-teman. Bekas pencarian harta karun yang sudah dihentikan, menyisakan bukit seperti ini teman-teman. Nih ya teman-teman ya, tinggi sekali. Nih teman-teman, ketinggiannya kurang lebih 30 meter ya teman-teman, kurang lebih 30-an meter. Ini bekas pencarian harta karun di sini ya teman-teman. Ini sisa-sisanya, sisa-sisa harta karun yang tidak terangkut ya teman-teman ya. Tinggi sekali teman-teman. Tuh sampai ke sana. Biasa sisa-sisanya bukit seperti ini menjadi habitat burung tengkek buto ya teman-teman ya. Menjadi habitat itu seperti gua ya ke sana teman-teman. Menjadi habitat sarang atau sarang tengkek buto, burung tengkek buto ya teman-teman ya. Tinggi sekali ya teman-teman ya. Dan di kawasan ini ya teman-teman, ini sering kalau malam ini kan dekat jalan teman-teman. Yang di jalan ini ya sering dijumpai sosok kuntilanak teman-teman. Kadang ada yang melihat wujudnya, kadang ada yang mendengar suaranya aja ya teman-teman. Ini di kawasan ini dekat jalan teman-teman. Tinggi sekali teman-teman. Dan di sekitaran sini juga hawanya sangat mistis ya, hawa-hawa negatifnya ya teman-teman ya, sangat terasa sekali. Ini kawasannya di blok kawasan Alas Haji teman-teman. Di sini rasanya agak merinding teman-teman. Dan pernah juga ada sosok perempuan cantik ya teman-teman. Pada suatu hari ada bapak-bapak ya dari sawah pulang jam 9 malam karena mengairi sawahnya teman-teman ya. Dan di sini di stop sosok wanita ya. Tapi wanita itu tidak bersuara dan mukanya membelakangi teman-teman. Ditutupi dengan rambutnya. Intinya memberikan isyarat dia mau numpang teman-teman ya. Kemudian bapak tersebut ngasih tumpangan ya teman-teman. Bapak itu kalau tidak sana orangnya orang dari Desa Kencanorjo, Dukuh Winong teman-teman.
ditumpangilah bapak itu ya, naik motornya di belakang. Setelah sampai di perapatan Secentong ya teman-teman ya, bapak itu berkata, mau turun di mana mbak, kan gitu ya. Diam saja teman-teman, diam saja. Giliran ditoleh sudah tidak ada teman-teman, tidak ada. Dan dulu ada seseorang, dia termasuk perangkat desa ya teman-teman ya, perangkat desa atau yang berkuasa di desa. Karena beliau itu selaku juga peduli dengan lingkungan, kalau malam selalu keluar teman-teman ya, setiap jam 12 sampai jam 3 itu selalu keluar dari arah Kedung Sekok ke Roban sampai ke Kedung Sekok lagi, selalu begitu teman-teman. Dan dijumpai sosok tubuh tapi tanpa kepala di teman-teman ya, di daerah sini. Dia menghadang di tengah jalan teman-teman, tapi tidak ada kepalanya. Tapi karena bapak itu tidak takut ya, malah ditantang teman-teman. Dia ngambil satu pentungan ya atau kayu dan menantang si sosok itu tadi. Tapi ketika ditantang dia malah menghilang teman-teman ya. Di sini sering terjadi semacam itu teman-teman. Kalau malam masih agak mistis di sini ya, masih kental dengan cerita-cerita mistisnya. Itu sampai ke daerah Ayaman yang Kandang Baru itu teman-teman, sebelah selatannya itu dulu ada makam satu lubang tapi 2 jenazah teman-teman di sana. Kalau tidak salah zaman PKI atau zaman Belanda, saya nggak tahu ya teman-teman detailnya ya, karena dulu dia diceritakan dari masa kecil. Dan di situ sering terdengar suara-suara aneh teman-teman di situ ya. Kalau zaman dulu kan orang nggak ada motor, lewatnya jalan kaki teman-teman ya. Kalau sampai malam di pas di situ namanya, dulu di situ tempatnya ada pohon petai teman-teman. Barusan saya juga lewat di situ, tapi saya mau liput tempatnya sudah berubah, jadi sudah nggak seperti dulu teman-teman ya. Kalau diceritakan sedikit tidak nyambung karena memang tidak ada bekasnya teman-teman. Tapi sering di situ terkenal petenan. Kalau di petenan itu sering terjadi suara-suara aneh teman-teman ya. Suaranya suara laki-laki. Dan kalau di bahasakan Jawa begini teman-teman, prono maneh sesek, sesek prono maneh sesek. Begitu teman-teman, artinya situ lagi, sempit ke situ lagi. Karena satu lubang itu isinya 2 teman-teman. Dan sampai sekarang pun masih kental teman-teman. Kalau lewat di situ jalan kaki mungkin ya agak merinding ya teman-teman. Tapi sekarang kan pakai motor atau pakai mobil lah sekarang ya. Sudah zaman canggih, jadi pakai motor walaupun tengah malam. Saya sering lewat situ tengah malam ya. Tapi kan lewat pakai motor. Dan saya sendiri pernah teman-teman dulu, zaman dulu lagi zaman sudah ada motor, tapi saya belum punya motor teman-teman ya. Saya masih pinjam. Saya disuruh seseorang ya teman-teman untuk memanggil orang pintar. Orang pintar itu jaga malam di peternakan babi teman-teman. Kalau tidak salah jam 10 malam ya teman-teman. Saya membawa motor King punya saudara saya teman-teman, sendirian. Dan jalan belum diaspal teman-teman, masih batu belahan itu ya. Kalau di sini namanya underlak apa-apa itu ya. Mulai di kawasan itu selatan ya, di pom ini, sekarang kan ada pom ini itu, mulai masuk itu lalu ke dalam, dan sekitar 10 meter dari pom ini itu saya sudah diketawain sama sosok kuntilanak, tapi nggak kelihatan teman-teman, hanya di atas saya di sebelah kanan. Tertawa sampai petenan itu teman-teman, sampai di petenan tertawa cekakakan, tapi nggak kelihatan. Saya pas kesananya ya teman-teman, pas untuk memanggil orang pintar itu tadi, sampai di petenan teman-teman. Ternyata sampai di kandang babi saya tidak ketemu orangnya teman-teman, karena mungkin belum berangkat atau pergi kemana. Tapi tidak ada yang saya tanya di sana ya teman-teman. Dan saya pulang kembali.
Setelah pulang saya sebelum nyampe ke sini saya berhenti teman-teman. Saya berpikir nanti ada lagi apa enggak itu ya teman-teman ya. Tapi terpaksa saya berani-beranikan ya teman-teman. Pada saat itu kembalinya dari sana tidak ada apa-apa, alhamdulillah tidak diketawain lagi teman-teman. Tawanya memang seperti perempuan itu ya teman-teman. Oke, sedikit kita cerita tentang zaman dahulu ya teman-teman. Karena di wilayah saya sendiri ini tidak ada bisa-bisa kalau dikuak semua itu banyak teman-teman. Semacam peristiwa pembunuhan dulu juga ada teman-teman ya. Kalau tidak salah sekitaran hampir 20 tahunan sampai sekarang ini. Yang membunuh saja sudah keluar dari Nusa Kambangan teman-teman. Itu di sana juga pernah ada terjadi di wilayah sini Alas Haji ini teman-teman ya. Dan juga zaman saya masih kecil juga pernah ada pembunuhan seorang wanita teman-teman ya. Agaknya dirampok teman-teman. Itu di dekat kampung saya. Di bukit di atas jalan itu, seperti dari jalan itu naik sedikit dia ditemukan telanjang, mungkin diperkosa ya teman-teman. Lalu mungkin dicekik karena lehernya juga ada bekasnya hitam, mulutnya juga disumpal dengan rumput, juga alat vitalnya juga dirusak teman-teman, ditemukan seperti itu. Tapi karena zaman dulu atau mungkin kurang canggih ya teman-teman ya, tidak terkuak sampai sekarang. Saya tidak pernah mendengar jasadnya itu orang mana dan yang membunuh siapa sih, saya tidak tahu teman-teman sampai sekarang. Zaman dulu, zaman masih saya kecil ya teman-teman. Di sini sering terjadi, mungkin kapan-kapan kita tunjukkan lokasinya teman-teman sambil bercerita. Ini kita hanya dari perjalanan ke Roban mampir melihat bukit sisa pencarian harta karun ya, yang terhenti dan menyisakan bukit seperti ini teman-teman. Baik teman-teman, untuk selanjutnya jika teman-teman penasaran, mungkin nanti saya akan menguak ya di Petenan, juga di Jenggolan. Yang perempuan itu terkenalnya di Jenggolan teman-teman, karena memang di itu diketemukan di bawah pohon jenggol. Mayatnya itu ditemukan di bawah pohon jenggol. Tapi yang menemukan itu yang pertama yang punya lahan ya teman-teman, punya lahan dan lapor ke desa lapor ke polisi, tapi diangkut begitu saja, nggak, sampai sekarang tidak ada kejelasannya teman-teman itu jasadnya siapa. Tapi yang jelas ditemukan semacam alat-alat bayi ya teman-teman, seperti bedak, terus bedak-bedak bayi itu, terus tas kecil, payung kecil itu ya teman-teman. Kalau mendengar ceritanya, orang perempuan itu lagi mencari dukun teman-teman ya, kalau cerita sekilasnya. Tapi kalau ada ceritanya berarti kan ada yang tahu ya teman-teman, pastinya harusnya terkuak. Tapi pada saat itu saya tidak mendengar pelakunya tertangkap atau korbannya dari siapa, dari mana, itu nggak tahu sampai sekarang teman-teman. Kalau yang di Alas Haji bagian timur di depan Rismil itu terkuak teman-teman ya, terkuak. Korbannya saya juga tahu dan pelakunya pun saya juga tahu, tapi mohon maaf untuk kenyamanan saya rahasiakan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kiranya sampai di sini dulu penelusuran di bekas pencarian harta karun. Yang tersisa hanya bukit yang tinggi sekali dan rawan longsor ya teman-teman. Mungkin lain kali kita akan menguak semua yang peristiwa terjadi di daerah saya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share tentunya teman-teman. Dan satu yang paling utama adalah subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.